Kenapa ya? Semakin sibuk ibadah, rasanya kok malah semakin hambar. Baca Al-Quran, balapan, sedekah asal banyak-banyakan. Jangan-jangan selama ini kita hanya fokus kejar target, lalu lupa memunculkan rasa di setiap ibadah yang kita jalankan. Adakah yang merasa demikian? Mari kita telaah apa yang sebenarnya terjadi. Hai, selamat datang di Bekal Akal. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan, saya bakal ngoceh sendiri, menyampaikan isi pikiran pribadi atas hal apapun. Sekaligus saya mau menguji apakah pikiran saya sudah tepat, atau justru malah tersesat. Oleh karena itu, simak video ini sampai akhir dan jangan ragu, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bekal untuk akal saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mencari keberkahan di bulan Ramadan. Benarkah kita sedang mencari keberkahan atau hanya mengejar target? Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bagi umat muslim, Ramadan adalah momentum sempurna untuk memperbanyak amal ibadah. Karena hanya di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Jadi akan sangat disayangkan kalau tidak memperbanyak amal ibadah. Istilahnya Ramadan tuh kayak momen yang paling pas untuk investasi surga. Makanya sering kita lihat saat Ramadan banyak umat muslim yang jadi lebih giat ibadahnya. Masjid-masjid yang tadinya terlihat sepi jadi penuh. Orang yang tadinya hanya baca Al-Quran di waktu-waktu tertentu misalnya, di bulan Ramadan jadi hampir tiap waktu baca Al-Quran agar khatam 30 juz. Lalu orang yang tadinya sedekah hanya lewat kotak amal jadi lebih rajin, sampai bagi-bagi takjil, bagi-bagi makan sahur, dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa. Namun demikian, ada satu keresahan yang saya rasakan, dan ini murni keresahan pikiran pribadi saja ya, bahwa saat bulan Ramadan banyak orang-orang yang beribadah dengan gas pol-polan, tapi kayak ada sesuatu yang hilang. Rasanya hanya banyak-banyakan ngumpulin amal, seolah sedang kejar target dengan deadline 1 bulan. Saya nggak bilang ini satu hal yang nggak baik atau salah ya. Ini baik, benar, bagus. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus. Bahkan di dalam agama Islam itu dianjurkan. Kita kenal sebagai fastabiqul khairat gitu ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tapi saya hanya merasa ada sesuatu yang hilang, yaitu rasa. Ibadah itu kan soal spiritualitas ya, soal rasa antara diri sendiri dengan Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Kalau dilakukannya dengan cara gaspol-polan hanya di bulan Ramadan, kesannya kayak menghilangkan rasa dari ibadah itu sendiri. Ini sekali lagi hanya keresahan pikiran saya saja ya. Atau justru ada yang memang begitu, niatnya memang kejar target di bulan Ramadan, yang pokoknya bulan Ramadan ini harus bisa begini, harus bisa begitu, harus bisa bagi-bagi segini, bagi-bagi segitu. Setelah itu loss gitu ya. Setelah Ramadan nggak ada apa-apanya. Nggak apa-apa kan, yang penting di bulan Ramadan sudah ngumpulin banyak amal. Setelah itu bisa santai. Ada yang begitu. Ya enggak apa-apa, nggak salah. Dan tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa itu bukan hal yang nggak baik atau salah. Itu tetap bagus kok, tetap baik. Mencari keberkahan di bulan Ramadan itu harus kita biasakan. Meskipun seolah hanya sedang kejar target, itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali.
Tapi menurut keyakinan saya, akan jauh lebih baik lagi kalau kita memunculkan rasa di setiap ibadah yang kita jalankan. Saat membaca Al-Quran, jangan sekedar ngebut agar cepat khatam, tapi juga harus diresapi dan dihayati setiap ayat yang kita baca. Saat berbagi atau sedekah, jangan hanya banyak-banyakan jumlah, tapi juga harus dibarengi dengan rasa syukur, disalurkan dengan penuh empati, dan berikanlah rasa pada penerimanya. Sadar atau tidak sadar, saat kita hanya mengejar target pahala, kita jadi hanya berfokus pada diri sendiri, sehingga berpotensi lupa akan makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan lebih parah lagi, kita berpotensi menjadi merasa istimewa karena telah menjalankannya. Dan ini yang bahaya. Saat kita merasa sudah istimewa, kita akan cenderung menganggap yang lain kurang istimewa, sehingga berpotensi melupakan hak-hak orang lain. Perihal merasa istimewa ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Boleh diklik di link di atas ini, diklik, ditonton saja. Siapa tahu bisa jadi bahan untuk evaluasi diri kita. Kembali lagi ke hal yang tadi, jika kita hanya berfokus mengejar target pahala, dikhawatirkan akan muncul potensi-potensi yang dapat mengurangi esensi dari ibadah yang kita lakukan. Sedekah itu baik, ibadah apapun itu baik, niatnya juga harus baik, dan cara menjalankannya juga harus baik. Jangan sampai karena kita terlalu fokus mengejar target pahala, kita jadi mengabaikan hak-hak orang lain. Seperti misalnya saat membagikan takjil atau makan sahur. Saat bagian takjil main lempar, main sodor-sodorkan, tanpa dibarengi dengan senyum. Pokoknya yang penting takjilnya habis terbagi lah. Atau saat membagikan makan sahur di pinggir jalan, membangunkan orang dengan cara seenaknya, tanpa peduli orang tersebut kondisinya sedang bagaimana. Sekalinya peduli, direkam. Padahal belum tentu yang menerima itu mau untuk direkam, atau terpaksa mau dan setuju. Nah, hal-hal yang begini itu kan jadi mengurangi esensi dari ibadah yang kita lakukan. Tapi sekali lagi saya garis bawahi ya, saya tidak mengatakan itu semua tidak baik atau salah. Itu semua baik, benar. Tapi menurut keyakinan saya, alangkah jauh lebih baik lagi kalau kita memunculkan rasa. Jadi mumpung masih di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan lagi cara kita dalam mencari keberkahan, yaitu dengan cara memunculkan rasa di setiap ibadah yang kita jalankan. Jadi inilah bekal untuk akal kita dalam mencari keberkahan di bulan Ramadan. Yang pertama, fokuslah pada makna, bukan angka. Yang kedua, munculkanlah rasa di setiap ibadah yang kita jalankan. Dan yang terakhir, jadikanlah Ramadan ini sebagai sarana meningkatkan kualitas diri, bukan mengejar status terpuji. Apapun yang saya sampaikan di video ini semuanya murni isi pikiran dan menurut keyakinan saya saja ya. Tentu pemikiran saya tidaklah sempurna, jadi meskipun saya punya pemikiran seperti ini, bukan berarti sudah pasti bisa menjalankan semua ini dengan 100% benar. Selalu saya sampaikan bahwa saya masih belajar dan akan terus belajar. Like video ini jika kamu merasa punya pandangan yang sama, dan sampai jumpa di video berikutnya.